Hingga dengan nikmat-nikmat itu kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang di sebuah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama melakukan amaliyah, untuk bersama-sama menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan menjadi sebab ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai halaman 39. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Qala al-habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, telah berkata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, semoga Allah meridhoinya, yang menyusun Ratibul Haddad. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang menyusun Ratibul Haddad. Kata beliau, ad-dunya mal'unah, dunia itu dilaknat. Dilaknat itu artinya jauh dari rahmatnya Allah Ta'ala, jauh dari keberkahan. Dunia itu dilaknat, kata beliau. Kalau sudah kata dunia, maka mencakup harta, mencakup pangkat, mencakup apapun itu yang ada di dunia ini yang disukai oleh hawa nafsu. Dunia itu dilaknat, kata beliau. Ad-dunyal mal'unah, dunia yang dilaknat itu hiyallati, yaitu dunia yang yasilu biha ila fi'li khairin. Bukan, salah nggih. Ad-dunyal mahmudah, salah nggih. Dibaca yang di bawahnya. Ad-dunyal mahmudah, dunia yang terpuji itu berarti dunia. Di dalam hadis Nabi menjelaskan bahwasanya ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrullah. Itu yang maksud dari hadis. Jadi ad-dunyal mahmudah, dunia yang terpuji itu, kata beliau, hiyallati, yaitu dunia yang yasilu biha, sampai seseorang dengan sebab dunia tadi ila fi'li khairin, kepada mengerjakan kebaikan, au yanju, atau dia selamat, biha, dengan dunia itu, min fi'li syarrin, dari berbuat kejahatan. Yaitu tidak mutlak dunia itu tercela. Ad-dunya mal'unah karena di bawahnya. Di dalam hadis tadi kita singgung bahwasanya kata Nabi dunia itu dilaknat, tapi Nabi nanti memberikan pengecualian. Ini dijelaskan oleh beliau, artinya penjabaran dari hadis tadi, bahwasanya dunia itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Nanti ada lagi yang tidak terpuji, tidak tercela. Dunia yang terpuji artinya mencakup harta, kata kita tadi, mencakup wanita, mencakup pangkat. Dunia yang terpuji adalah dunia yang menjadi sebab seseorang beribadah kepada Allah, yang menjadi sebab seseorang melakukan kebaikan, yang menjadi sebab seseorang selamat dari perbuatan yang dibenci oleh Allah. Contoh, misalkan kita memiliki harta, kita gunakan untuk bersedekah. Kita memiliki harta, kita gunakan untuk menolong orang. Kita memiliki pangkat, kita gunakan untuk menolong orang. Kita punya wanita atau punya istri, itu menyebabkan kita selamat dari perbuatan zina atau perbuatan yang keji lainnya. Jadi yang seperti itu termasuk dunia, tapi dunia yang terpuji.
Kayak contoh misalkan pian berucap lawan bini, aku umanya lebih ketuju ikam berambut panjang daripada ikam berambut handap. Nah, itu umanya kada boleh ego ini, kada boleh ego. Ulunnya terserah ulunnya rambut handap aja. Karena apa? Karena kalau umanya kada mengompati apa yang ujar pian, fitnah di luar rumah lebih besar. Banyak yang berambut panjang tidak menutupi rambutnya. Misal contoh seperti itu kalau berkaitan dengan wanita. Artinya kan wanita termasuk dunia yang menjadi sebab kita selamat dari maksiat. Misalkan kita punya rumah yang besar atau punya pangkat yang tinggi, kita gunakan untuk menolong orang lain, maka hal yang seperti itu bukan termasuk dunia yang tercela, tapi dunia yang terpuji. Misal lagi pian bercita-cita hendak menjadi gubernur. Ada cuma bercita-cita tapi juga melakukan aksi. Orang hendak menjadi gubernur. Niatnya apa? Niatnya supaya menolong orang Islam, menolong umat muslim, menolong agama ini di bumi apa? Di bumi Palangkaraya ini atau di daerah yang dia menjadi gubernur. Maka niatnya niat yang baik, menjadikan pangkat itu termasuk dunia yang terpuji. Tapi jangan hanya niat. Artinya harus dilaksanakan, harus direalisasikan. Jadi dunia yang terpuji adalah dunia yang menghantarkan kita untuk berbuat baik atau selamat dari perbuatan maksiat. Kemudian wad dunyal mubahah, dan dunia yang mubah. Dunia yang mubah artinya tercela tidak, kemudian terpuji juga tidak. Hiyallati, yaitu dunia yang la yaqa'u bisababiha, seseorang itu tidak terjatuh dengan sebab dunia, fi tarki ma'murin, dalam meninggalkan perintah Allah, wala, dan juga tidak terjatuh kepada rukubi mahzurin, mengerjakan yang dilarang Allah. Begawi apa niatnya? Begawi benar begawi digunakan sidin untuk beramal soleh, misalkan bisi mobil digunakan membantu orang, kada juga, tapi kada juga menyebabkan sidin untuk melakukan maksiat. Begawi sekedar begawi aja, kada ada niat solehahnya kada ada, niat buruknya kada ada juga. Itu dunia mubahah. Tapi tetap dunia yang seperti ini karena ditakuni Allah Ta'ala, hisabnya banyak. Hisabnya banyak. Kalau dunia yang pertama tadi yang terpuji, misal pian bisi rumah atau bisi mobil, kalau digunakan niatnya untuk amal baik, untuk amal soleh, kena hisabnya pahala di akhirat. Tapi kalau dunia yang mubah, yang tidak terpuji, tidak tercela, tetap hisabnya apa? Hisabnya ngalih, kena lambat juga hisabnya ujar kita. Itu dunia yang mubah. Kemudian wad dunyal mal'unah, wad dunyal madmumah, dan dunia yang tercela, madmumah, yang tercela. Kata beliau, ala lisanil kitabi, menurut penjelasan Al-Qur'an, was sunnati, dan hadis. Karena di dalam hadis Nabi menjelaskan ad-dunya mal'unah, kata Nabi dunia itu tercela. Apa maksud dari dunia yang tercela itu? Kata beliau, hiyallati yaqa'u bisababiha, yaitu dunia yang sebab dunia tadi dia terjatuh fi tarki ta'atin, dalam meninggalkan ketaatan, au fi'li maksiatin, atau menyebabkan dia mengerjakan maksiat. Merasa bisi duit banyak, merasa bisi duit banyak, lalu hendak menggawi macam-macam, hendak merasai ini, hendak merasai itu, hendak ini, hendak itu, karena duitnya banyak. Nah itu dunia yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Jadi walaupun di hadis Nabi secara umum Nabi menyebutkan dunia itu tercela, akan tetapi
Di sini dijelaskan oleh Sidin penjabaran hadis tadi bahwasanya dunia dibagi tiga. Ada yang terpuji, ada yang tidak terpuji dan tidak tercela, ada juga yang memang tercela. Jadi seperti itu. Maka ketika kita memiliki memiliki kenikmatan, memiliki kelebihan dari segi harta, memiliki pangkat yang tinggi, kita niatkan untuk amal baik. Kita gunakan supaya supaya menjadi fasilitas kita dalam berbuat ibadah. Akhirnya hal tersebut menjadi dunia mahmudah, dunia yang terpuji. Kemudian wan nasu salasatun, dan manusia itu ada tiga macam, ada tiga kata beliau. Di sini dijelaskan bahwasanya manusia ada tiga. Rajulun, yang pertama adalah seseorang syaghalahu ma'aduhu, dia disibukkan oleh urusan akhiratnya. Syaghalahu ma'ashuhu, dia disibukkan oleh urusan dunianya. Amma'adihi, dari urusan akhiratnya. Artinya lalai, disebutkan oleh urusan dunia sehingga lalai dari urusan ma'ad. Ma'ad itu kita tempat kembali. Tempat kembali adalah akhirat. Jadi manusia ada tiga. Yang pertama, manusia yang disibukkan oleh urusan hidup, urusan dunia, sehingga menjadikan dia lalai dari urusan akhirat. Fahuwa minal halikin, orang yang seperti ini minal halikin, termasuk orang yang celaka. Haur begawi inggih. Apalagi kalau hari Jumat, orang sudah adzan Jumat tetap berjualan, haram inggih kada boleh. Orang hari Jumat sudah bang, inggih kada paham bang biar. Orang sudah Jumat, sudah adzan pertama masih berjualan, haram. Laki-laki, kalau bebinian kada apa-apa inggih. Kalau bebinian kada apa-apa. Mun laki-laki berjualan masih hari sudah hari Jumat atau sudah orang adzan Jumat, haram hukumnya inggih. Ini termasuk orang yang dilalaikan oleh perkara urusan dunianya dari urusan akhirat inggih. Jadi haram. Banyak orang nang kada tahu pian. Apalagi orang nang berjualan di muka masjid kadang. Amun di wadah kita jarang. Amun di Banjar banyak pian. Jadi masjid Ganal tuh biasanya banyak yang berampar di muka masjid. Berampar, berjual kupiah. Ini bagus dia yang dijual kupiah, minyak harum. Inggih, tapi orang sudah adzan sidin masih berjual beli. Kada boleh inggih. Atau kadang nang rami lagi paman pentol. Inggih, kada menyambat pian nang bagawi paman pentol pang kada. Inggih. Di tempat lain. Jadi kadang ada pian di kampung ulun sorang. Kampung ulun sorang biasanya kenanakan muda nih koler masuk hendak berjumatan ini kecuali orang komat. Nah, kesempatannya dari adzan tuh nyucuk pentol, mau warung ini inggih. Nah, bagaimana hukumnya? Hukumnya inya mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh agama. Lalu apa? Lalu si penjualnya, amun penjualnya laki-laki berdosa juga, double malah dosanya. Amun penjualnya bebinian berdosa juga. Kenapa? Membantu orang bermaksiat. Acilnya juali terus oleh acilnya inggih. Ini kadang yang kada kita pahami ini. Jadi kalau sudah adzan, kalau sudah kalau sudah orang adzan Jumat, maka stop dahulu jual beli ini. Jadi laki-laki kada boleh inggih berjualan, kada boleh bertukar waktu adzan Jumat kalau sudah dikumandangkan adzan Jumat. Perempuan kalau yang nukar perempuan kada masalah. Kalau yang menjuali perempuan kada masalah. Tapi kalau yang nukar laki-laki lalu yang menjual perempuan, tetap perempuannya kena. Kenapa? Menolong orang melakukan pelanggaran, melakukan kemaksiatan, tetap kada boleh. Jadi manusia itu ada tiga, ujar Sidin. Manusia yang dilupakan oleh urusan dunianya, urusan hidupnya dari urusan akhirat, maka orang tersebut termasuk orang yang celaka. Yang kedua adalah rajulun syaghalahu ma'aduhu,
orang yang disibukkan oleh urusan akhiratnya, amma'ashihi, dari urusan dunianya, fahuwa minal faizin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Haur dengan urusan akhirat sampai kada tapi lagi mengurusi urusan dunia, maka orang ini orang yang beruntung. Tapi dengan catatan inggih ada tetap rezeki atau bisa tetap menjamin orang yang menjadi tanggung jawab diri seorang. Bebini misalkan, bebini ada nafkah gasan bini, anak ada nafkah gasan anak. Amun pian merasa cukup jabisi harta, lalu misalkan seharian pian kada begawi di masjid jam mengetek tasbih inggih, kada apa-apa, ada aja olanja, ada aja nafkah untuk orang rumah. Ada aja nafkah untuk orang rumah. Ya, amun pian mengetik tasbih jabe ibadah di rumah kelaparan salah. Di rumah kelaparan. Ya. Makanya di dalam apa ujar kita di dalam hikam Ibnu Athaillah itu membagi orang itu ada dua. Ada orang yang memang duduk di makam tajrid. Tajrid itu ujar kita orang yang rezekinya itu dialirkan oleh Allah Ta'ala sekalipun kada begawi, tapi nya kada meminta lawan manusia, kada bergantung lawan manusia. Pas begawi pian pasti gagal terus, begawi ini gagal, giliran banyak beribadah ada aja rezeki inggih, dengan syarat hatinya kada bergantung dengan manusia, dengan syarat inya kada meminta-minta. Ada orang yang memang Allah letakkan di tempat itu. Ada lagi makom yang kedua, makam asbab. Makam asbab nih ya kayak kita nang begawi nih. Jadi apa? Jadi kalau kayak kita nang begawi hendak pindah ke makam tajrid kada kawa. Karena takdirnya kita sudah andakannya di sebab. Harus mencari apa? Harus berikhtiar. Kada kawa inggih. Itu memang takdir Allah Ta'ala. Biasanya orang-orang yang sudah ditakdirkan Allah Ta'ala di makam tajrid tadi, usaha apapun kada mau sukses pian. Usaha apapun, coba ini kada mau sukses, coba ini kada mau, coba semuanya kada mau sukses. Giliran sidin hanya mendekatkan diri kepada Allah, mengaji, mau urusi masjid, membantu orang, ini ada aja rezeki datang. Seperti itu, tapi dengan catatan hatinya kada bergantung dengan ampunnya atau dengan miliknya manusia dan kada meminta-minta. Jadi seperti itu. Tapi ada lagi yang seperti kita, yang memang apa? Yang memang diberikan Allah Ta'ala rezeki dari melalui ikhtiar, maka harus begawi. Kayak kita harus begawi. Jadi tetap namanya kata kita itu ada orang-orang yang memang di sini artinya di makam tajrid, ada yang di makam asbab, dan ini kada kawa diusahai pian. Coba aja pian mau usahai, aku isuk hendak semingguan ini di masjid ja baca Quran ja kada begawi, insyaallah di rumah kuryakan pian, anak kuryakan, bini kuryakan, token kuryakan juga inggih. Coba aja, amun dasar kada takdir Allah di situ, kada harapan inggih. Jadi seperti itu. Jadi ada orang-orang yang disibukkan oleh urusan akhiratnya sampai kada terurusi lagi urusan dunianya. Itu termasuk orang yang beruntung. Artinya di akhirat nanti dia beruntung. Kemudian wal aqrab ilal i'tidal, dan yang paling dekat kepada keseimbangan, artinya yang seimbang yang mana? Huwa, yaitu as-salisu, yang ketiga, alladzi, yaitu orang yang syaghalahu ma'ashuhu, dia disibukkan oleh urusan kehidupannya atau urusan dunianya, lima'adihi, yang digunakannya untuk akhirat. Haur begawi, haur tulak besukan begawi, tulak besukan berjualan,
pergi pagi ke kantor, pergi pagi mengajar, tapi kenapa buliknya juga ke akhirat. Hasil dari begawi, hasil dari mengajar digunakan untuk akhirat. Nah itu yang seimbang, ujar Sidin. Itu orang yang seimbang. Fahuwa minal muqtasidin, maka orang tadi adalah orang yang seimbang. Pagi pergi ke kantor, yang ke kantor, yang berusaha berjualan pergi berjualan pagi, karena hasil yang didapat tetap juga ada diimpakkan ke dalam celengan, ada diimpakkan untuk sekolah anak, ada diimpakkan ini. Itu orang yang seimbang. Artinya dia bekerja, tapi bekerjanya pun nanti tetap ada lari ke akhiratnya. Seperti itu. Jadi dalam hadis Nabi menyebutkan, ujar Rasulullah, man kana hammuhud dunya, barang siapa yang tujuannya ketika dia begawi itu hanya dunia semata, maka apa ujar Nabi? Farraqallahu alaihi amrah, maka akan Allah porak-porandakan urusannya. Orang yang ketika begawi niatnya dunia semata, maka akan Allah porak-porandakan, kata Nabi, urusan hidupnya. Kemudian lagi apa kata Nabi? Waja'ala al-faqra baina ainaihi, ujar Nabi, Allah jadikan kefakiran di hadapan mukanya. Kemudian lagi apa kata Nabi? Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, tidak datang kepadanya dari dunia rezeki kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Artinya kalau begawi itu niatnya hanya urusan dunia, supaya apa? Supaya membanyaki harta aja, kada ada urusan akhirat, kada ada niat akhiratnya, maka yakin Allah porak-porandakan urusannya. Tapi kata Nabi, wa man kanatil akhiratu niyatahu, siapa yang niatnya adalah untuk akhirat, begawi apa niat pian? Satu, melakukan kewajiban. Apa kewajiban? Mengongkosi bini, mengongkosi anak. Dua, apa? Supaya kada meminta lawan orang lain. Yang ketiga apa begawi? Supaya bisi harta kawa bersedekah membantu orang. Kalau niatnya untuk akhirat, kata Nabi, maka jama'allahu lahu amrahu, akan Allah Ta'ala kumpulkan urusannya. Artinya dimudahkan, urusannya dimudahkan. Wa ja'alal ghina baina yadayh, dan Allah jadikan kekayaan di hadapannya. Dalam riwayat lain, di hatinya akan Allah jadikan kekayaan. Yang terakhir ujar Nabi, dan Allah Ta'ala berikan dia rezeki dari jalur yang tidak dikira-kiranya, au kama qol. Jadi ketika kita niat begawi, walaupun kadang kita lupa juga, ngarannya kadang hancap tulak begawi, kadang haur, kadang ingat juga niat solehah. Tapi pas ingat maka pasang niatnya. Apa niat begawi? Niat begawi satu, melaksanakan kewajiban perintah Allah, mengongkosi anak, mengongkosi bini. Begawi lagi apa tujuannya? Supaya apa? Supaya kada meminta lawan orang lain. Begawi lagi niatnya apa? Supaya misalkan ada harta, kawa bersedekah. Nah yang seperti itu insya Allah akan diberikan oleh Allah Ta'ala kemudahan dalam urusannya. Dan yang paling penting sebenarnya, kalau kita melihat kepada ayat Quran, itu firman Allah Ta'ala, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ujar Allah Ta'ala dalam Al-Quran, perintahkan keluargamu untuk sembahyang, wastabir 'alaiha, sabar mengerjakan salat. Lalu kata Allah Ta'ala, la nas'aluka rizqa, kami kada minta rezeki darimu, tapi ujar Allah Ta'ala, nahnu narzuquk, kami yang akan memberikanmu rezeki. Jadi di antara penyebab ini kadang mesti bang, kadang mesti. Tapi terkadang di antara penyebab kita tuh ngalih dapat rezeki, atau bahasa orang Jawa tuh seret, atau jar kita tuh ngalih mencari pekoleh, ngalih. Apa di antara penyebabnya adalah ada keluarga nang kada sembahyang atau lalai sembahyang. Karena kalau orang rumah insya Allah sembahyang semua, insya Allah rezekinya lancar ya. Karena yakin dengan firman Allah Ta'ala, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk sembahyang, wastabir 'alaiha, sabar mengerjakan sembahyang.
Ujar Allah Ta'ala, nahnu la nas'aluka rizqa, kami kada meminta rezeki. Ujar Allah Ta'ala, nahnu narzuquka, kami yang memberikanmu rezeki nanti. Jadi mungkin, mungkin, tapi kada mesti. Bisa jadi apa? Bisa jadi serumahan itu sembahyang ya, tapi memang takdirnya seperti itu. Kenapa? Karena hendak diuji oleh Allah Ta'ala. Bisa jadi. Tapi kalau ada yang sudah kada sembahyang di rumah, maka hati-hati. Hati-hati. Kemudian wa min akhlaqihim, di antara akhlak atau sifatnya para salafus saleh, wa min akhlaqihim radhiyallahu taala anhum, di antara akhlak atau sifatnya salafus saleh, semoga Allah meridhoi mereka, adalah taqdimuhum amal al-hirfati was sun'ati, mereka mendahulukan pekerjaan. Amal al-hirfati was sun'ati itu sama pekerjaan, atau ujar kita berusaha, bekerja. Allati, yang takuffuhum, mencegah mereka, an su'alin nas, dari meminta kepada orang-orang, ala sairi nawafilihim, atas semua ibadah sunnah mereka, wa wajibatihim al-muwassa'ah, dan kewajiban mereka yang sifatnya waktunya masih panjang. Contohnya bagaimana? Contohnya ada disebutkan di sini. Waqad su'ilal Hasanul Basri, dan sungguh ditanya Imam Hasan Basri rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya, ar-rajulin, tentang seorang laki-laki, yahtaju ilal kasbi, yang dia perlu untuk bekerja. Falau dhahaba li sholatil jamaah, kalau dia pergi untuk sholat jamaah, ihtaja dzalikan nahar ila su'alin nas, maka dia perlu siang itu untuk meminta kepada orang lain. Faqala, lalu Imam Hasan Basri berkata, yaktasib, dia bekerja saja, wa yusalli munfaridan, dan dia sholat sendiri. Jadi di antara sifat atau akhlaknya salafus saleh, mereka menyuruh orang yang kalau kada begawi bakal meminta-minta orang lain, maka lebih baik begawi. Lebih baik begawi daripada apa? Daripada menyunah di masjid, daripada berjamaah di masjid, atau daripada mendahulukan ibadah yang waktunya masih panjang. Contohnya bagaimana di sini? Imam Hasan Basri ditanya, ada laki-laki, kalau laki-laki ini sembahyang jamaah terus 5 waktu, maka inya gawiannya kada apa? Gawiannya kada berhasil. Gawiannya kada berhasil. Atau ujar kita, kada payu jualannya. Tapi kalau inya berjualannya dan sholat sendirian, maka apa? Maka jualannya payu. Maka bagaimana kata Imam Hasan Basri? Begawija kena sembahyang seorang, dengan catatan kalau dia kada bekerja bakal minta-minta. Jadi ada laki-laki kalau kada begawi nya bakal minta-minta. Itu boleh. Boleh apa? Boleh atau diperkenankan untuknya mendahulukan pekerjaannya daripada sembahyang jamaah di masjid. Jadi misalkan ada kawan kita amun kada berjualan, misalkan zuhur nih, zuhur hari panas, kalau zuhur hari panas, sidin berjualan es. Amun sidin kada berjualan siang itu kada payu jualan. Artinya amun sidin kada berjualan es di siang itu kada ada yang menukari lagi. Nah, mana afdalnya bagi sidin, apakah ikut berjamaah zuhur di masjid atau menjual ikan anakan? Maka yang afdal ujar Imam Hasan Basri berjualan karena sembahyang sorangan. Tapi dengan catatan satu, amun kada berjualan hari itu kada makan seharian. Amun kawa masih makan seharian, maka tetap afdal berjamaah di masjid. Tetap afdal berjamaah di masjid. Sama misalkan waktu isya seperti ini, ada orang berjualan. Sidin ini berjualan, raminya biasanya habis isya atau habis maghrib. Habis isya, biasanya raminya tuh habis isya sampai jam 7:30. Kalau sidin kada berjualan di jam itu bakalan sepi. Maka mana afdalnya, apakah ikut sholat isya jamaah di masjid atau berjualan? Maka ujar Imam Hasan Basri, berjualan aja, sembahyang sendiri nanti.
Tapi dengan catatan kalau kada berjualan bakal meminta-minta atau kada makan. Kalau masih bisa makan di rumah maka tetap afdal berjamaah isya. Jangan dijadikan pembelaan inggih. Jangan dijadikan kada bagus daripada kada sholat jamaah. Jadi seperti itu. Dengan catatan tadi kalau dia tidak bekerja maka bakal kada makan seharian atau bakal meminta-minta lawan orang. Tapi kalau masih bisa makan maka tetap afdal berjamaah di masjid. Kemudian wa fi hikmati Luqman alaihi salam, dan dalam hikmah Luqman alaihi salam, Sayyidina Luqman ini ada yang bilang nabi, ada yang bilang orang soleh. Tapi pendapat yang kuat bahwasanya Sayyidina Luqman ini adalah seorang yang soleh, bukan nabi. Tapi ada juga yang berpendapat bahwasanya beliau adalah seorang nabi. Wa fi hikmati, dan dalam sebuah perkataan hikmah Luqman alaihi salam, qala li ibnihi, beliau berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku yang kecil, wahai anak tersayangku, kata beliau, istaghni bil kasbi, menjadilah engkau orang yang cukup dengan berusaha. Kata beliau, bil kasbil halal, dengan berusaha yang halal, anil faqri, daripada fakir, daripada miskin. Artinya kita disuruh sidin berusaha, disuruh sidin atau dihimbau untuk bekerja dengan mencari pekerjaan yang halal daripada fakir, daripada kada berduit, daripada miskin. Fa innahu, karena sesungguhnya, maftaqara ahadun, tidaklah fakir seseorang itu, illa, melainkan, wa asabathu, pasti dia ditimpa oleh thalathu khisalin, 3 perkara. Jadi ujar sidin, kalau ada orang fakir, maka pasti orang fakir tersebut ditimpa oleh 3 perkara ini. Tapi rata-rata, artinya kebiasaannya seperti itu. Jadi ungkapan pasti di sini ala wajhil ghalabah, rata-rata kata beliau kalau orang itu fakir pasti ditimpa 3 perkara ini. Yang pertama al-ula, yang pertama adalah riqqatud din, lemah atau rapuh agamanya. Lemah atau rapuh agama. Hendak hadir majlis, ujar kawannya aku kasih itu, nah karena aku bari duit 50.000, kada jadi hadir majlis. Hendak misalkan sholat isya berjamaah ke masjid, ujar kawan 4 kah aja, aku bertagih ke situ aja karena aku bari duit lebihannya aja, kada jadi berjamaah ke masjid. Hanya yang seperti itu. Jadi rapuh artinya tidak kuat pendiriannya dalam beragama. Wasaniyatu, yang kedua kata beliau adalah du'ful aqli, lemah akalnya. Bukan berarti kada pintar, kada. Mun orang fakir bukan berarti kada pintar. Tapi rata-rata kada pintarnya bukan karena akalnya. Karena orang fakir biasanya ada nang kada sekolah. Ya kalau Mbah Tuntung SD begawi sidin Mbah Tuntung SD begawi, Mbah Tuntung kadang kada sekolah, tahu bahaur begawi ja, kada belajar apa-apa, yang penting bisa menambah, bisa mengurang. Jadi ada seperti itu, tapi bukan sebuah kepastian. Banyak orang-orang yang kata kita berasal dari keluarga yang fakir tapi sekolahnya tinggi, banyak. Du'ful aqli, lemah akalnya kata beliau. Wasalisatu, yang ketiga adalah zahabul muru'ah, hilang kehormatan atau hilang harga diri. Disuruh orang tulak ke sini mau, disuruh orang ini mau, disuruh ini mau. Karena apa? Karena mengharap misalkan diberi orang. Terkadang seperti itu. Kemudian wahia a'dhamuha, yang ketiga ini adalah yang paling besar musibahnya. Hilang harga diri, disuruh-suruh orang. Kemudian wa'adhamu min haula, dan yang paling besar lagi dari 3 hal ini adalah min haula'i salasati, dari 3 hal ini adalah istighfafun nasi bihi, dianggap rendah oleh orang lain. Jadi seperti itu.
Tapi dengan catatan fakir yang tidak menunjukkan sifat kaya dalam hatinya. Karena sebenarnya Rasulullah itu menyebutkan dalam hadisnya, kata Nabi, laisal ghina an kathratil ardi. Yang namanya sugih itu bukan punya banyak barang lain, ujar Nabi. Wa innamal ghina ghinan nafsi. Yang namanya sugih itu, kata Nabi, adalah kaya hati. Sugih hati. Artinya kalau orangnya misalkan hidup fakir pas-pasan, tapi ia merasa cukup, disuruh orang kada mesti maunya. Disuruh kawan misalkan, ayo umpatku aja, kada usah kan umpat berjamaah sembahyang di masjid, kada aku nak berjamaah, itu lain kisah. Itu lain kisah. Jadi seperti itu. Makanya sebenarnya yang lebih penting daripada itu adalah kaya hati. Nah, kaya hati ini yang sulit dicapai. Terkadang ada orang fakir tapi hatinya kaya, merasa sugih, merasa cukupnya, kadang perlu lawan orang lain. Ada juga orang kaya yang hatinya fakir, sugih tapi merasa kurang terus, Maka yang paling penting adalah kalau bisa sugih hati, sugih harta. Mungkawa sugih hati, sugih harta. Keingatan dulu ada salah satu tuan guru di rantau. Insyaallah buan pian kalau lun sambat ngarannya mungkin tahu. Cuma sidin tuh beizin lawan guru sekumpul dahulu hendak mengolah majelis, hendak mengolah pengajian. Ujar sidin, jangan mengolah pengajian, ujar guru sekumpul. Kenapa? Kecuali ikam sugih ya. Akhirnya yang guru tadi yang hendak boleh pengajian tadi boleh ke kampung, berusaha sudah bisi harta, sudah bisi gawian, datang pulang ke guru sekumpul bapadah. Hendak apa? Hendak mengolah pengajian. Maksudku tuh, ujar guru sekumpul, lain sugih harta tapi sugih hati. Sugih hati. Jadi seperti itu. Yang paling penting adalah sugih hati, atau bahasa lainnya qanaah. Kawa menerima apa yang diberi oleh Allah Ta'ala, menerima apa yang ada di rumah. Ada daging dimakan, ada kambing dimakan. Jadi seperti itu. Jadi menerima apa yang ada di rumah aja. Mun dijulung sate, alhamdulillah. Mun dijulung patin bakar, alhamdulillah juga. Sambat yang nyaman, mudah-mudahan nyaman ya kalau jadi seperti itu. Jadi intinya yang sebenarnya paling inti dari malam ini adalah niat kita begawi, niat kita bekerja. Kalau niat kita bekerja untuk hanya urusan dunia semata, maka dapat uyuhnya aja pian. Takdirnya tetap seitu. Artinya seandainya begawi seharian itu dapatnya cuma 50, niatnya karena dunia, seitu bang dapatnya sudah seuyuh-uyuhnya tetap seitu. Tapi kalau kalau niat bekerja adalah karena urusan akhirat, artinya supaya bisa memberikan nafkah untuk anak istri, supaya bisa bersedekah, insya Allah Allah mudahkan, Allah letakkan kekayaan di hadapan kita, di hati kita, dan Allah mudahkan urusan. Jadi yang paling penting sebenarnya niat dalam bekerja, supaya setiap langkah kita tuh diberkahi dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita seberataan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal.